Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Azliana, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang epistemologi dalam filsafat. Yang pertama, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi yaitu cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Epistemologi itu berkaitan dengan pengetahuan termasuk kebenaran. Cara proses memperoleh pengetahuan. Yang pertama dari panca indera, yaitu ada dari mata. Maksud dari mata yaitu ketika kita menonton video pembelajaran, itu kita mendapat pengetahuan dari kita menonton video tersebut. Yang kedua, dari hidung. Hidung ini sebagai indera penciuman. Jadi ketika kita mencium suatu hal yang baru, kita akan bertanya, ini bau apa ya? Dan pada saat ada orang yang menjawab, kalau misalnya, oh ini bau parfum ini. Nah, kita baru tahu kayak, oh berarti bau parfum ini, baunya seperti ini. Jadi kita mendapat pengetahuan dari hal tersebut. Selanjutnya dari lidah. Eh, lidah ini sebagai pengecap rasa. Jadi ketika kita mencoba makanan atau minuman yang baru, kita akan eh, kita lidah kita akan merasakan hal yang baru, kayak kita baru ngerasain kayak oh iya, jadi kayak gini rasanya. Rasanya enak nih, atau rasanya gurih, manis, seperti itu. Selanjutnya dari telinga. Telinga ini sebagai indera pendengaran. Jadi ketika kita di dalam kelas, kita mendengarkan guru sedang menjelaskan materi pembelajaran. Nah, dari kita mendengarkan dengan fokus, itu kita jadi mendapat pengetahuan yang baru dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya dari kulit. Maksudnya yaitu ketika kita ingin tahu bagaimana tekstur sesuatu, contohnya seperti ketika kita memasukkan tangan kita ke dalam air, itu kita langsung tahu kalau oh air tuh rasanya dingin, air tuh basah, lembabnya seperti itu. Selanjutnya dari pengalaman batin. Maksud dari pengalaman batin yaitu ketika kita sudah pernah mempelajari sesuatu dan ketika kita diharuskan untuk mengulang hal tersebut, kita sudah tahu karena kita sudah pernah mempelajari hal itu, atau kita sudah tahu gitu hal itu sebelumnya. Maksud selanjutnya adalah penalaran. Maksud dari penalaran yaitu ketika kita sedang presentasi dan kita tuh paham tentang poinnya. Untuk kita dapat mudah menyampaikan atau menjelaskan poin tersebut kepada pendengar kita akan menggunakan penalaran sesuai dengan pengetahuan kita. Jadi hal itu bisa memudahkan orang-orang mengerti apa maksud dari materi yang kita sampaikan atau yang kita presentasikan. Selanjutnya ada teori kebenaran. Yang pertama ada korespondensi. Korespondensi memiliki pandangan tentang seluruh pernyataan dianggap benar jika terhubung dengan fakta yang ada. Jadi kebenaran itu harus ada faktanya. Selanjutnya teori koherensi. Kebenaran merupakan suatu proses yang menunjukkan adanya keadaan yang runtut, yang masuk akal, dan saling berhubungan. Jadi ketika ada satu peristiwa, jika ada satu peristiwa A dan peristiwa B, ketika dua peristiwa tersebut masuk akal dan saling berhubungan, maka hal itu dinamakan kebenaran menurut koherensi. Selanjutnya ada pragmatis. Menurut pragmatis, kebenaran merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa pikiran seseorang mengenai suatu objek bersifat tidak memihak. Jadi, kebenaran itu akan dianggap benar ketika satu orang ini tidak hanya memihak satu objek atau tidak hanya berasal dari satu data saja gitu. Selanjutnya ada konsensus. Menurut teori konsensus, kebenaran suatu teori jika berdasarkan paradigma terdapat komunitas ilmuwan yang mendukung paradigma tersebut. Maksudnya suatu teori dianggap benar jika ada beberapa ilmuwan yang mendukung teori tersebut. Selanjutnya aliran filsafat memperjelas epistemologi. Yang pertama ada aliran idealisme. Menurut aliran idealisme, pengetahuan bersifat a priori. Maksudnya, pengetahuan didapatkan sebelum adanya pengalaman. Contohnya ketika kita masuk SMK dan kita
pada saat kelas 10 kita pasti mempelajari materinya dulu. Kita belum langsung, kita tidak langsung praktek, kita pasti mempelajari materi yang akan kita praktekkan, seperti itu. Selanjutnya kedua ada realisme. Pengetahuan diperoleh lewat sensasi dan abstraksi. Yang ketiga ada pragmatisme, pengetahuan selalu berubah akibat interaksi dengan lingkungan. Jadi maksudnya pengetahuan itu akan selalu berubah seiring perkembangannya zaman, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.